Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tiara Anandita dan rekan saya Agnes Gabriela akan mempresentasikan tugas besar analisis kompleksitas algoritma, yaitu algoritma faktorial. Eh, Yang pertama, poin A itu ada algoritma dari bentuk iteratif. Algoritmanya seperti ini, algoritma faktorial. Yang poin B itu ada pembuktian kebenaran dari bentuk iteratif. Yang pertama itu ada tabel fakta, langkah pertama, di mana itu ada J, K, dan I. Ketika ketika iterasi 0, maka K0 sama dengan 1, asal dari sini. I0 sama dengan 2, berasal dari sini. Diassign berasal dari sini. Iterasi yang pertama yaitu ketika dalam loop while K1, iterasi pertama K1 sama dengan K0 dikali I0 sama dengan 1 dikali 2. Begitu juga dengan I1 sama dengan I0 ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Begitu untuk iterasi kedua dan ketiga. Dan iterasi J tambah 1 sama dengan KJ tambah 1 sama dengan KJ kali IJ merupakan rumus untuk K. IJ plus 1 sama dengan J plus 1 untuk rumus I. Yang kedua, itu ada loop invarian, di mana K, J0 hingga 1, itu 0 tambah 1 faktorial itu sama dengan 1 faktorial yang hasilnya 1. Satu kedua yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2 atau 2 faktorial sama dengan hasilnya 2. Dan yang ketiga itu ada 3 tambah 1, 4 faktorial itu sama dengan 24. Sehingga rumusnya menjadi KJ sama dengan 1 dikali 2 dikali hingga J tambah 1 faktorial. Terus untuk loop invarian I, ketika iterasi J sama dengan 0, maka hasilnya akan 2, 1, 3, dan 3, iterasi ketiga hasilnya itu 5, maka IJ-nya sama dengan J plus 2 dari sini. Selanjutnya itu ada langkah ketiga yaitu induksi. Yang pertama itu ada basis J sama dengan 0. Yang kedua ada asumsi untuk J lebih besar dari 1, berasal dari loop invarian. IJ sama dengan J plus 2, KJ sama dengan 1 dikali 2 hingga XJ plus 1 faktorial. Yang ketiga itu ada RTP untuk J plus 1 berasal dari tabel fakta. IJ plus 1 sama dengan J plus 1 tambah 2 sama dengan J plus 3. KJ plus 1 berasal dari tabel fakta yaitu KJ dikali IJ, maka 1 dikali 2 hingga XJ plus 1 ditambah 1 faktorial dikali J plus 2, maka hasilnya 1 dikali 2 hingga hingga kali J plus 2 faktorial dikali J plus 2. Selanjutnya itu ada untuk membuktikan. Yang pertama itu ada IJ plus 1 berasal dari tabel fakta, IJ berasal dari loop invarian, maka J plus 2 J plus 1 sama dengan J plus 3, hasilnya J plus 3 sama dengan J plus 3, maka terbukti untuk IJ plus 1. Sedangkan yang KJ plus 1 sama dengan 1 dikali 2 hingga kali J plus 2 faktorial dikali J plus 2, maka KJ plus 1 berasal dari tabel fakta, yaitu KJ kali IJ. KJ berasal dari loop invarian, yaitu 1 dikali 2 hingga kali J plus 1 ditambah 1 faktorial dikali J plus 2. Hasilnya 1 dikali 2 hingga kali J plus 2 faktorial dikali J plus 2. Hasilnya terbukti karena sama. Langkah keempat yaitu algoritma berhenti. Loop akan berhenti jika I sama dengan M tambah 1, yaitu di mana kondisi ini terjadi pada iterasi ke T, sehingga IT sama dengan T tambah 1, yaitu loop invarian, IT M tambah 1 algoritma berhenti.
dengan IT ditambah T, IT sama dengan T tambah 1 sama dengan N tambah 1. T, N tambah 1, 1 pindah ruas, hasilnya N. Yang kelima, langkah 5 itu hasil benar, di mana klaimnya algoritma akan berhenti ketika K bernilai N, maka akan masuk loop. Selanjutnya itu ada poin C, TN atau kompleksitas waktu dari bentuk iteratif. Algoritmanya seperti ini, sama seperti sebelumnya. Yang pertama itu ada parameter input, yaitu N, basic operation-nya itu perkalian, relasi rekarennya itu banyak sigma, yaitu Tn sama dengan sigma, batas bawahnya K1, K sama dengan 1 hingga N, itu banyaknya 1, banyak basic operation-nya itu 1, sama dengan N kurang 1 ditambah 1 sama dengan N, maka yang poin D, order of growth-nya atau big O-nya itu Tn sama dengan N atau big O sama dengan N. Selanjutnya ada algoritma rekursif yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Agnes. Saya akan menjelaskan mengenai algoritma rekursif. Berikut merupakan algoritmanya. Yang pertama yaitu pembuktian bahwa algoritma menghasilkan keluaran yang diharapkan apabila diberikan masukan sesuai basis algoritma rekursif, yaitu K sama dengan 0, faktorial 0 sama dengan 0 faktorial sama dengan 1, proof atau terbukti. Yang kedua, hipotesis induksi untuk K sama dengan M, di mana M lebih besar dari 0, faktorial M diassign M faktorial. Untuk RTP, untuk K sama dengan M tambah 1, faktorial M tambah 1 diassign M tambah 1 faktorial, yaitu proof atau terbukti. Yang ketiga, angka induksi. Faktorial M tambah 1, return M tambah 1 faktorial. Faktorial M tambah 1 sama dengan M tambah 1 kali faktorial M tambah 1 dikurang 1. M tambah 1 dikali faktorial M sama dengan M tambah 1 dikali M faktorial menghasilkan M tambah 1. Proof atau terbukti. Kemudian poin C. Poin C, Tn atau kompleksitas asimptotik big O dari bentuk rekursif. Input size sama dengan K. Yang kedua basic operation itu perkalian. Dan yang ketiga relasi recurrent. Tn 0, N sama dengan 0. Tn kurang 1 tambah 1, N lebih besar dari 0. Untuk yang sebelah kiri, Tn dikurang Tn kurang 1 sama dengan 1. Untuk pangkat Tn kurang 1 yaitu 1R pangkat 1. Untuk Tn pangkatnya yaitu 1R pangkat 0. Untuk 1R pangkat 1 kurang 1R pangkat 0 yaitu 1R kurang 1 sama dengan 0, 1R sama dengan 1 dan hasilnya R1 sama dengan 1. Sebelah kanan D sama dengan 0, B sama dengan 1, yaitu R kurang B pangkat D tambah 1 sama dengan R kurang 1 pangkat 0 tambah 1, R kurang 1 pangkat 1 akan hasilnya menjadi R2 sama dengan 1. Untuk Tn, C1 R1 pangkat N ditambah C2 R2 pangkat N menghasilkan C1 kali 1 pangkat N tambah C2 N kali 1 N, 1 pangkat N. Kemudian untuk T0 sama dengan N0 sama dengan C1 kali 1 pangkat 0 ditambah C2 kali 0 kali 1 pangkat 0 sama dengan 0. Kemudian 1 tambah C1 tambah 0 sama dengan 0 menghasilkan C1 sama dengan 0. Untuk T1-nya N1 diassign menjadi C1 tambah 1 pangkat 1 tambah C2 kali 1 kali 1 pangkat 1 hasilnya 1. 0 tambah 1 C2 sama dengan 1, mendapatkan hasil C2 sama dengan 1. Untuk Tn, C1 R1 tambah C2 kali N kali R2 pangkat N sama dengan 0 kali 1 pangkat N tambah 1 kali N kali 1 pangkat N sama dengan 0 tambah N menghasilkan N big O N. Kemudian untuk poin D, Tn sama dengan 0 kali 1 pangkat N tambah 1 kali N kali 1 pangkat N sama dengan 0 tambah N
menghasilkan N big O N. Kesimpulannya big O sama dengan N. Selanjutnya, kamu akan membahas kesimpulan yang menentukan algoritma rekursif atau iteratif yang lebih mangkus atau efisien. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu algoritma faktorial rekursif lebih mangkus atau efisien dibandingkan dengan algoritma faktorial iteratif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.